Jadi kalau Nabi sudah mengatakan idzal taqal muslimani, jika dua orang muslim bertemu bisayfaihima, dengan kedua senjata yang mematikan di sini, ini artinya akan ada potensi orang-orang Islam sesama muslim bisa berselisih dan bisa menggunakan senjata yang mematikan. Terbukti sekarang? Terbukti ya? Oh, hati-hati ya. Nanti kita akan gali penyebabnya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pesan, idzal taqal muslimani bisayfihima, jika kedua orang Islam, ya, ini Masya Allah bukan non muslim ya, dua orang Islam, artinya dua-duanya sudah menyatakan beriman, kemudian berjumpa, kata Nabi, idzal taqal muslimani, jika dua orang yang sudah beriman, beragama Islam kemudian berjumpa, bisayfaihima, bukan jumpa biasa, tapi dengan kedua pedangnya. Ya, ini maksudnya, mohon maaf, ini bahasa ungkapan dua orang yang tengah berselisih dan ingin bertarung dengan pedangnya. Baik, jadi bukan perselisihan biasa ini. Dua orang muslim bertemu, memiliki persoalan, tiba-tiba kemudian berselisih, ya, sampai perselisihannya tingkatnya begitu tinggi sampai menggunakan senjata yang paling mematikan. Ya. Dulu kalau orang mau bertarung, ya, itu menggunakan pedang, senjata yang paling mematikan. Ya. Alhamdulillah. Artinya kalau sekarang dikiaskan dalam konteks masa kini, ya, ada dua orang bertemu, berselisih, kemudian menggunakan senjata yang mematikan, walaupun tidak harus menggunakan pedang. Ada yang menggunakan pisau, menggunakan keris, menggunakan senjata otomatis, ya, dan sebagainya. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, fokus sini. Kalau di dalam satu keterangan tidak disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, ini menunjukkan pesan bahwa kejadian dimaksud berpotensi terjadi di masa yang akan datang, bahkan setiap masa dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan idzal taqal muslimani, jika dua orang muslim bertemu bisayfaihima, dengan kedua senjata yang mematikan di sini, ini artinya akan ada potensi orang-orang Islam sesama muslim bisa berselisih dan bisa menggunakan senjata yang mematikan. Terbukti sekarang? Terbukti ya? Oh, hati-hati ya. Nanti kita akan gali penyebabnya apa. Ya, kita akan gali penyebabnya apa. Tapi poinnya di sini, fal qatil wal maqtul finnar. Wah, hati-hati ya. Fal qatil, maka orang yang berhasil mengeksekusi, membunuh salah satunya, wal maqtulu, bahkan yang terbunuh pun finnar, keduanya di neraka. Oh, hati-hati. Maka orang yang berhasil mengeksekusi, yang membunuh, wal maqtulu, bahkan yang dieksekusi pun, yang dibunuh pun, ya, finnari, keduanya berada dalam neraka. Allahu Akbar. Qultu, saya kemudian bertanya. Yang bertanya tadi Abi Bakrah, ya, Abi Bakrah yang menyampaikan hadis ini. Bapak Ibu sekalian, yang terbayang apa dalam benak kita tuh kalau dua orang berselisih mau saling bunuh gitu kan? Yang membunuh jelas ya, berhasil dia kan membunuh, kata Nabi tempatnya di neraka. Ternyata yang terbunuh pun tempatnya di neraka. Kira-kira yang terbayang di benak kita itu kalau mendengar keterangan tadi, yang terbayang apa? Baik. Kalau saya, yang terbayang pertama kali, kok bisa yang terbunuh pun berada di neraka? Kalau yang membunuh, jelas gitu kan? Jelas dia menggunakan alatnya, senjatanya untuk melukai orang lain, ya? Dan dia gunakan itu untuk membunuh, jelas tempatnya di neraka. Tapi bagaimana dengan orang yang terbunuh ini? Kenapa ditempatkan juga di neraka? Apa salah dia? Baik, tidak usah ngarang, kita kembalikan ke hadisnya. Baik kan?
Bismillah. Oh, Bapak tidak semangat hari ini ya. Kita kembalikan hadisnya. Qultu. Saya kemudian bertanya, kata Al-Harith Al-Thaqafi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Saya ulang, wahai Rasulullah, hadzal qatil, ini memang yang bunuh, jelas tempatnya di neraka. Hadzal qatil, ya. Famadalul maqtul, ya. Maka bagaimana dengan yang terbunuh, kok tempatnya di neraka juga? Sama tuh ya dengan gambaran kita tadi. Ya Rasulullah, kalau yang ini pembunuh jelas di neraka, tapi kok kenapa yang dibunuh pun harus mendapatkan neraka juga? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, beliau menyampaikan, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Innahu, awas pakai inna tuh. Masih ingat rumus tadi di awal? Innahu, sungguh, jangan main-main ya. Tegaskan, tanamkan pada dirimu. Innahu, orang yang terbunuh ini pun kana harisan ala qatli sahibi, sungguh dia pun punya motivasi yang kuat untuk membunuh saudaranya tadi. Jadi kalau dia pun tidak terbunuh, niscaya dia pun akan membunuhnya juga. Niscaya dia pun akan membunuhnya juga. Jadi ternyata yang dihukumi di dalam hadis ini itu bukan berhukum kepada proses pembunuhannya, tapi pada keinginan kuat, niat yang melekat pada dirinya. Hadis ini ingin menyampaikan pesan bahwa setiap amalan kita, kaidah umumnya akan selalu dinilai oleh Allah kepada niatnya, bukan bergantung pada pekerjaan yang dia lakukan pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Silsilatus Sahihah, Syalbani mencantumkan satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, An-Nasai dan Abu Dawud tentang wasiat Nabiullah Nuh alaihissalam kepada putra-putranya. Ada beberapa wasiat yang sangat indah. Yang pertama, beliau mengatakan kepada anak-anaknya supaya membagari kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah ini sekiranya seluruh langit dan bumi dihimpun, dipepatkan menjadi segenggam, kemudian diletakkan di satu anak timbangan, kalau la ilaha illallah di anak timbangan yang lain, maka la ilaha illallah lebih berat daripada dunia seisinya. Kemudian beliau juga berpesan tentang subhanallah wa bihamdih. Ini adalah tasbihatu kulli syai'in wa bihi turzaqul khalq. Itulah yang dimaksud sebagai tasbihnya seluruh makhluk, dan disebabkan oleh tasbih ini mereka mendapat rezeki. Maka pelihara dua kalimat ini, la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdi.